Halo, teman seperjuanganku, kance-kanceku. Sudah lama sekali tidak bikin konten saya ya, karena terkendala sibuk internal dan eksternal gitu kan. Sok sibuk banget gua orangnya gitu. Karena sudah lama ini pasti tidak terbiasa lagi nih ngomong depan kamera ini. Kita biasakan ya. Jadi konten kali ini sedikit serius ya. Ya, serius. Jadi gak ada bercanda-bercanda dia. Tidak ada bercanda-bercanda dia. Jadi hari ini gue mau bikin konten yaitu memberikan masukan kepada kalian-kalian semua. Semua. Oke? Gue sebutnya masukan karena gue juga bukan seorang yang sukses dalam segala hal dan juga gak cocok buat disebut sebagai motivator gitu kan. Oke, jadi gue di sini emang tujuannya mau membangkitkan semangat produktivitas sesama ya guys ya. Ya sesama aja. Yang ngerasa cocok dengan gua berarti kita jodoh. Oke, langsung ke poinnya aja. Jangan takut buat mempublish sebuah karya. Karya yang dimaksud ini karya yang kayak di bidang multimedia gitu kan. Kayak gimana ya ngomongnya, bidang-bidang kayak editing gitu, karya-karya editing, karena mungkin karya-karya tersebut nanti dapat berguna untuk kedepannya gitu. Mau sebagus apapun, sejelek apapun, pokoknya itu hasil karya buatan kalian sendiri, itu publish aja gitu, selagi tidak mencontoh orang lain. Bukan mencontoh dalam artian inspirasi ya, tapi mencontoh di sini lebih ke jiplak. Kata orang tuh ketiplek-ketiplek gitu. Nah, jadi kalian bisa desain, publish. Bisa fotografi, publish. Bisa video editing, publish. Semua aja publish pokoknya. Bisa bikin konten, konten kreator gitu, publish gitu. Pokoknya publish saja karya yang kalian buat sendiri, pure dari kreativitas kalian. Soy. Tapi bang, gue gak bisa ngedit kayak gini. Gue gak bisa ngedit kayak gitu. Kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Stop. Stop ya, stop. Jangan berpikir seperti itu. Pokoknya kalian itu berpikirlah kalau editan kalian itu proses. Tidak ada suatu individu yang dimana menghasilkan suatu karya itu langsung sempurna 100%. Gak ada. Semua itu melalui proses, guys ya. Ya guys ya, YouTuber, desainer baju, desainer pakaian, fotografer, itu melalui proses semua guys. Gak ada yang langsung sekalinya bikin konten itu langsung rame, sekalinya bikin desain itu langsung banyak yang tertarik, banyak yang beli. Gak ada. Itu proses semua, dan semuanya itu mau mempelajari hal-hal yang belum diketahui. Jadi mulailah dengan skill basic dan mulailah mengembangkannya. Just do it bro. Tapi jangan kalian berpikir bahwa konsisten membuat sesuatu itu termasuk kunci utamanya ya. Itu bisa dibilang secondary key ya. Jadi kunci utamanya itu ialah niat. Niat. Perdalam niat kalian. Niat gak kalian itu berkembang. Jadi konsisten kalian yang awalnya itu datar kayak jalan tol, itu ubahlah ke bentuk yang bergelombang. Jadi kayak kalian itu menaiki bukit gitu. Gak masalah. Kalian turun, gak apa-apa. Asal kalian bisa bangkit lagi. Pokoknya jangan flat aja gitu proses kalian. Harus ditingkatkan. Sama kayak kalian di kuliah gitu kan. Kalian bagusnya itu IP kalian itu meningkat. Yang dari awalnya itu 3,1, 3,2, 3,3 dan selanjutnya sampai ke 3, sekian atau 4 lah bisa. Makanya kalian itu jangan kebanyakan mendengarkan motivator-motivator luar gitu. Banyaklah menonton tutorial atau mencari ilmu-ilmu tentang karya yang ingin kalian buat. Banyak tuh tutorial-tutorial di YouTube. Banyakin nonton kayak gitu daripada nontonin motivator-motivator yang membuat kalian tenang gitu kan. Kalian tenang tuh, tapi kalian nggak ada aksi.
Jadi kalian itu langsung aja tonton tutorial cara gini, langsung kalian praktikkan gitu. Buat karya kalian sendiri gitu kan, kembangkan. Dan pasti ya, gue sering banget denger orang berpikir kayak gini. Gua udah niat berkembang, tapi kayak ada yang kurang gitu. Apa ya? Oh, alatnya kurang memadai. Soalnya orang-orang terdekat di dekat gua, ya terdekat lah pokoknya ya. Di dekat gua itu sering banget ngomong kayak gitu. Semakin alatnya bagus, semakin hasil karya kalian itu bakal bagus. Ya, emang bener. Gua mengakui hal tersebut karena zaman semakin maju, bro. Era berkembang gitu kan. Teknologi makin canggih. Tapi tidak ada masalahnya kalau kita mencoba dengan alat seadanya, dengan skill dan kreativitas kita untuk menghasilkan karya kita sendiri gitu kan. Jangan insecure kalian melihat hasil karya kalian itu tidak sebagus orang lain, atau hasil karya orang lain itu bagus banget daripada karya kalian gitu kan. Bahasa kasarnya itu burik. Ya gak apa. Why not? Dan juga jangan takut hasil karya kalian itu tidak disukai orang lain. Karena yang berpengaruh itu bukan alat atau programnya, tapi usernya. Kita yang megang kendali, kita yang punya kreativitas, kita yang punya otak, kita punya mata, kita punya tangan. Jadi ya, kita atau kalian, bagaimana kalian membuat suatu karya yang mencerminkan kalian sendiri gitu, menyebarluaskan di pasar yang kalian inginkan gitu. Kalau orang nggak suka ya berarti mereka bukan pasar kita. Just publish it, bro. Publish it. Publish ini. Dan mungkin di suatu saat ada rezeki dari hasil karya kalian dan kalian mendapatkan alat yang lebih bagus dan bisa menggunakan software-software yang lebih memadai. Why not? Gitu. Yang lebih penting, jangan takut untuk memperkenalkan, menunjukkan, mempublish hasil karya kalian di sosial media atau di website-website lainnya. Mari berjuang bersama menghasilkan karya-karya terbaik kalian. And